Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi sama saya Eva Fitriani dari Prodi KPI 1. Nah, di sini di kesempatan kali ini lagi saya mau memenuhi persyaratan daripada matkul Al-Qur'an Hadis. Nah, kali ini ada tugas yang di luar materi RPS di semester ini ya, teman-teman. Jadi sekarang materinya itu ya materi yang cukup menarik ya. Karena saya di sini akan sedikit membahas soal 3 pilar penting bagi umat Islam itu sendiri, khususnya saya ya teman-teman gitu. Nah, apa sih emang 3 pilar daripada orang yang beragama Islam itu? Nah, ada 3 ya teman-teman. Ada satu Islam, dua ihsan, satu Islam, dua iman, tiga ihsan. Yang pertama ada Islam. Islam itu berasal dari kata salama yang mana artinya adalah keselamatan. Jadi barang siapa yang beragama Islam, dia dijamin keselamatannya dunia dan akhirat gitu. Walaupun misal kita beragama hanya di KTP aja misal gitu ya teman-teman, tapi kalau misalnya kita meyakini Allah itu ada, walaupun amalan kita banyak, kita tuh bakal dibakar dulu di neraka baru dimasukin ke surga gitu. Walaupun emang prosesnya kayak gitu ya teman-teman, tapi akan ada jaminannya masuk surga gitu. Nah, pertama, Islam tuh apa sih? Emang Islam tuh adalah ajaran lahiriah yang mengatur perbuatan dan ibadah seorang muslim. Islam menekankan kepatuhan kepada syariat Allah melalui amal yang nyata. Nah, rukun-rukun Islam ini tuh ada yang sama-sama kita tahu ya teman-teman. Rukun Islam ini ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Yang ke satu ada syahadat. Syahadat ini pelapalan ucapan 2 kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, syahadat ini tuh menekankan bahwa kita tuh harus yakin bahwa gak ada lagi Tuhan selain Allah dan gak ada lagi yang nabi selain utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, kalau kita Islam itu harus wajib sholat ya teman-teman. Sholatnya itu 5 waktu dalam sehari. Yang ketiganya ada zakat. Zakat juga ada beberapa macamnya. Yang sering kita lakuin itu pastinya adalah zakat fitrah, yang mau Idul Fitri gitu ya. Nah, keempat ada puasa. Berpuasa ini yang diwajibkan, yang dimaksud di dalam rukun Islam ini adalah berpuasa di dalam bulan Ramadan. Nah, yang kelima yang terakhir adalah naik haji. Naik haji ini bagi orang yang mampu aja ya teman-teman. Kalau misalkan belum mampu, itu nggak diwajibkan buat naik haji gitu. Tapi karena 4 yang poin itu sebelum naik haji itu pasti dirasa mampu, makanya diwajibkan gitu. Nah, yang kedua ada iman. Nah, iman itu sebenarnya apa sih gitu? Iman adalah keyakinan yang tertanam dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal. Rasulullah menyebut iman sebagai pondasi batin seorang muslim gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngaku Islam tapi gak beriman, itu patutnya dipertanyakan gitu loh keislamannya kalau enggak beriman gitu. Nah, tadi ada rukun Islam, sekarang ada rukun iman. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat, dan keenam beriman kepada qada dan qadar. Nah, ketiga ada ihsan. Ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam beragama, kualitas spiritual yang membuat seseorang beribadah seakan-akan ia melihatnya. Nah, seakan-akan dilihat sama Allah gitu loh. Jadi enggak meyakini bahwa Allah tuh ada di atas, ada di langit, ada di aras gitu ya. Tapi yang bersifat ihsan ini tuh harusnya kita meyakini bahwa Allah tuh ada di mana-mana. Allah ada di samping kita. Allah tuh Maha melihat dari setiap sudut kehidupan ini, Allah pasti ada gitu. Nah, makna ihsan dari Rasulullah itu menjelaskan dalam hadis Jibril yang berbunyi, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu gitu. Nah, contoh daripada sikap ihsan itu sendiri adalah ihsan dalam berbuat baik. Jadi kita tuh berbuat baik tuh jangan karena dilihat sama manusia ya teman-teman, kayak ria gitu, tapi karena dilihat sama Allah gitu. Kedua ada menjaga hati dari ria dan ego. Ketiga ada berbuat baik kepada manusia, hewan, bahkan lingkungan. Walaupun misal kita hewan, baik sama hewan, tapi kan hewan gak bisa ngasih feedback gitu ya, gak bisa ngasih kayak
simbiosis mutualismenya gitu ya teman-teman. Tapi dengan kebaikan itu gitu Allah ngasih rahmat ke kita, pasti dikasih feedbacknya itu dari Allah gitu, karena kita baik sama hewan dan tumbuhan itu ya teman-teman. Terus ada amanah dalam pekerjaan, terus menghindari maksiat meskipun sendirian. Walaupun sendirian kita ngerasa nggak ada manusia yang lihat, tapi kita punya ihsan itu, jadi kita pasti akan menghindari maksiat itu ya teman-teman. Nah, terus hubungan Islam, ihsan sama iman itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, Islam adalah amal lahir, iman adalah keyakinan batin, ihsan kualitas dan kedalaman spiritual. Ketiganya tuh ibarat kayak kayak bangunan gitu. Islam adalah pondasi dan dinding, iman adalah tiangnya penyangganya gitu ya teman-teman. Ihsan adalah keindahan dan kesempurnaan dari bangunan itu gitu. Jadi kalau misalkan Islamnya tapi nggak iman, tapi nggak ihsan, ya percuma juga gitu. Pondasi dan dinding doang tanpa ada keindahan, tanpa ada tiang penyangganya, ya mau gimana gitu. Terus juga kalau Islam doang tapi nggak ada imannya gitu, masih ada tiang tapi nggak ada bangunannya gitu, terus kita niangin apa gitu ya, memperkuat apa gitu kalau kita nggak ada Islamnya, kalau kita nggak ada pondasinya gitu. Nah, yang ketiga adalah ihsan. Kalau misalkan kita nggak ihsan tapi iman, tapi Islam tapi iman tapi nggak ihsan tuh kayak patut dipertanyakan gitu loh, keislaman sama keimanannya itu kalau misalkan kita nggak ihsan. Kayak kalau pondasi dinding terus ada tiang penyangga tapi nggak ada estetikanya tuh kayak monoton gitu ya, kayak bosen gitulah gitu. Nah, terus kesimpulan dari awal sampai akhirnya itu adalah seorang muslim ideal adalah yang mengamalkan Islam, menguatkan iman dan meningkatkan ihsan dalam setiap aspek kehidupan. Begitu ya, teman-teman. Jadi mungkin dalam kesempatan kali ini saya hanya bisa menyampaikan sedikit daripada tentang Islam, iman dan ihsan itu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik dengan materi ini, boleh teman-teman cari lebih spesifiknya ya teman-teman gitu. Mungkin di kesempatan ini saya cuma bisa menyampaikan sedikit begitu saja. Selebihnya teman-teman bisa cari sendiri di jurnal atau di sumber-sumber yang lain gitu. Saya Eva Fitriani mohon undur diri. Sekian, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.